Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bertemu kembali lagi. Dan kita percaya bahwa Allah memulai hari-hari hidup kita dengan benar dan juga dengan hari-hari hidup kita yang disebut baru setiap pagi, setiap hari. Hari ini saya akan lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Ini masih tentang iman. Tetapi saya akan bagikan satu sisi yang berbeda dan di sisi ini adalah merupakan sisi penjelasan yang berbeda dengan sisi minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya bagikan adalah bagaimana saudara bisa memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu sebenarnya bersumber daripada Allah sendiri. Ketika firman itu dilepaskan kepada hidup saudara, maka yang terjadi adalah kekuatan yang ada di dalam firman itu mulai bekerja di dalam hidup saudara. Kapan dia mulai bekerja? Ketika engkau percaya. Kapan itu bekerja? Ketika engkau menerimanya. Menyambut firman itu, maka firman itu akan bekerja dan akan melepaskan kekuatan yang ada di dalamnya untuk bisa tergenapi di dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu ragu lagi ataupun bergumul untuk bagaimana saya bisa mentaati Allah ataupun memenuhi ataupun menggenapkan kebenarannya ataupun firman-Nya. Hari ini sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk berdoa. Karena ini membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya bisa memberikan kepada saudara bukan hanya pewahyuan, bukan hanya pengertian, tetapi memberikan kepada saudara hikmat bagaimana saudara bisa mewujudkannya itu. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa hidupmu selalu tersedia dan kau membuka dirimu selebar-lebarnya. Tidak ada misteri dalam hidupmu. Tetapi kamilah yang menciptakan misteri buat dirimu. Kamilah yang menciptakan bahwa dirimu itu menjadi rahasia buat hidup kami. Hari ini kami menginginkan supaya engkau bukan hanya berfirman, tetapi engkau melepaskan itu menjadi kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan menjadi kehidupan kami yang nyata. Saat ini kami memberikan diri kami supaya kami bisa bermitra dengan Roh-Mu yang Kudus. Kami tahu bahwa Roh-Mu yang Kudus diberi anugerahkan kepada hidup kami untuk memimpin kami supaya kami bisa hidup di dalamnya. Kami bisa berjalan dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ada hal yang dua kata yang selalu diulang-ulang oleh si penulisnya, yaitu Rasul Paulus. Berarti kita harus betul-betul clear. Yang pertama adalah kalimat yang mengatakan karena iman. Atau oleh iman. Atau sebab iman. Jadi kalimat ini berulang-ulang dan betapa banyaknya kalimat ini. Kita harus bisa memahami dari apa yang saya sudah sampaikan yang terdahulu. Bahwa karena iman itu adalah disebabkan adalah tindakan mereka disebabkan oleh karena iman yang telah mereka lihat. Mereka melihat iman jauh di depan sana. Jadi iman itu belum datang pada masa perjanjian lama. Sebab Ibrani pasal 11 hanya menulis semua tokoh-tokoh para saksinya Allah. Jadi katakan para saksi iman adalah dari perjanjian lama. Dia tidak menulis tentang orang-orang di perjanjian baru. Oleh karena apa? Oleh karena pada masa mereka iman belum ada, belum datang. Sebabnya sangat penting sekali untuk kita bisa mengaitkan hubungannya karena iman. Yang kedua adalah kalimat yang mengatakan adalah janji Allah. Atau kalau saudara bisa mengutipnya dari ayat 13-nya dikatakan adalah dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang janjikan itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan adalah dengan kalimat yang cukup jelas buat saudara. Dikatakan adalah bahwa mereka tidak menerima promise. Jadi mereka tidak menerima janji Allah itu. Ayat 39 itu juga ditegaskan seperti itu juga. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikannya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Saudara, kita harus bisa pahami bahwa kedua hal ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah saling berkaitan. Itu sebabnya ini dua hal yang tidak terpisahkan.
Kalau saudara memiliki iman, kalau saudara menyentuh iman, kalau saudara mendapatkan iman, maka sebenarnya saudara adalah memiliki kemampuan ataupun kuasa untuk memenuhi janji Allah, menggenapkan janji Allah. Itu yang dimaksudkan oleh firman ini. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dulu beberapa ayat supaya saudara dan saya bisa benar-benar mengikuti penjelasan ini. Karena penjelasan ini itu seperti misteri, seperti rahasia selama ini. Orang kecenderungan untuk mengambil cuplik-cuplik satu-satu saja untuk keperluan mereka. Tetapi sebenarnya ini adalah satu penjelasan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dulu, karena kata janji itu dibagi pada dua termin. Yang pertama adalah, saudara bisa lihat itu di ayat 13-nya. Dalam iman, dikatakan mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi yang hanya dari jauh dikatakan melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Siapa mereka ini? Saudara bisa lihat ayat 4 disebutkan Habel. Ayat 5 disebutkan Henoh. Ayat 7 disebutkan Nuh. Ayat 8, 9, 10, 11, 12 disebutkan Abraham dan Sarah. Saya ingin sampaikan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, supaya saudara ini menjadi pegangan buat saudara. Abraham berada di titik yang disebut dengan titik transisi penjelasan Allah. Saya ulangi, transisi penjelasan Allah, uraian Allah sendiri. Sebab apa? Kalau saudara bisa melihat di ayat 39-nya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kembali lagi tentang janji. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara harus percaya apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Saya ulangi sekali lagi. Pada masa perjanjian lama, mari kita sama-sama melihat. Pada masa perjanjian lama, iman belum datang. Di sini ditegaskan, sekalipun mereka, dikatakan iman mereka. Iman mereka. Ingat, iman mereka itu disimpan oleh Allah. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab disebut adalah Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara jangan keliru. Iman belum datang pada perjanjian lama. Jadi sekalipun mereka telah memiliki tabungan yang diperhitungkan oleh Allah, ini adalah kebenaran. Ini bisa disesuaikan dengan iman. Tetapi mereka tidak memperoleh janji itu. Berarti iman dan janji itu, ini saling berkaitan. Ada asap karena engkau menciptakan api, membuat api. Dua hal yang tidak perlu saudara pertanyakan. Apakah akan ada asap kalau aku buat api? Saudara tidak perlu bertanya. Asap akan muncul apabila engkau membakar sesuatu. Hanya itu, seperti itu. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau engkau umpamakan sebuah mata uang logam, itu dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan ada pada satu uang logam. Saudara bisa lihat, ini hal yang benar-benar luar biasa. Dan ini misteri tidak lagi akan menjadi mengganjal kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa kegunaannya Allah menganugerahkan iman dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu lagi bertanya-tanya. Oleh karena apa? Janji Allah ini itu adalah rencana Allah yang agung. Saya ulangi sekali lagi, janji Allah ini adalah rencana Allah yang agung sepanjang masa. Dan itu akan tergenapi apabila iman telah hadir. Iman diterima oleh manusia. Maka janji itu
Itu tinggal menunggu saja. Dalam beberapa saat itu akan terjadi. Akan tergenapi maksud saya. Jadi saudara bisa lihat ayat 39. Mereka, ada kata mereka. Mereka di sini itu tidak termasuk Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah. Mungkin termasuk juga Ishak. Tidak termasuk itu. Tetapi di sini disebutkan, kalau kau melihat dari ayat yang ke-22. Dari ayat selanjutnya. Mulai dari ayat 14. Ya, ayat 14. Di situ disebutkan Ishak. Di situ disebutkan Yakub. Di situ disebutkan Yusuf. Di situ disebutkan Musa. Lalu kemudian saudara bisa melihat. Di situ disebutkan orang-orang yang meruntuhkan. Orang-orang yang melintasi Laut Merah. Di situ disebutkan. Di ayat 29. Di situ disebutkan 30. Walaupun tidak disusun nama-namanya. Karena terlalu penuh nanti. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Ayat 30. Saudara bisa lihat itu. Kemudian di situ disebutkan Rahab. Ayat 31. Kemudian di situ disebutkan ayat 32. Beberapa hamba Tuhan yang disebutkan saksi iman. Yaitu Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel. Akhirnya Rasul Paulus kewalahan. Lalu disebutkan. Dan para nabi. Lalu kemudian itu pun belum cukup. Dia masih katakan, karena iman telah menaklukkan perbuatan-perbuatan mereka. Saudara bisa temukan di Alkitab. Menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bahkan dikatakan, ibu-ibu telah menerima kami. Menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dikatakan ibu-ibu menerima kembali orang-orang yang telah mati. Siapa ini? Dicatat oleh Alkitab. Itu janda di Sarfat. Menerima kembali kebangkitan anak yang mati pada saat Elia berkunjung ke rumah itu. Saudara bisa pahami itu. Tidaklah mungkin peristiwa seperti itu terjadi pada seorang janda yang tidak disebutkan namanya, yang tidak memiliki identifikasi yang lebih jelas lagi, tapi dia disebut adalah janda, tapi oleh karena ketaatannya yang sederhana untuk mentaati seorang hamba Tuhan bernama Elia, memberi dia makan, memberi dia minum, memberikan dia tumpangan. Dan saudara bisa lihat apa yang terjadi. Dikatakan oleh Alkitab, Rasul Paulus memasukkan dia pada satu garis. Yang akhirnya ujungnya itu sampai ataupun kepada titik yang disebut dengan iman. Oh, tidak sembarangan saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan melakukan hal yang dahsyat di dalam masa perjanjian lama. Tetapi dia tidak menuju pada titik iman itu. Lalu kalau begitu apa gunanya mereka melakukan hal yang dahsyat itu? Mereka dipertontonkan oleh Allah untuk hanya menunjukkan kedahsyatan Allah saja. Pada masa itu. Demi kepentingan Allah. Lalu kemudian saudara bisa lihat mereka dilempari, diejek, didera, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan seterusnya. Bahkan dikatakan kalau melihat kehidupan mereka, dunia tidak layak bagi mereka. Ayat 38. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dunia tidak layak. Saudara harus bisa pahami apa artinya dunia tidak layak. Mereka memiliki kewarganegaraan, bukan datang dari dunia ini. Itu sebabnya hidup mereka banyak ditolak. Mereka melakukan segala sesuatu karena apa yang mereka lihat. Itu sebabnya saudara harus pahami. Iman, karena iman atau iman dengan janji yang Allah itu saling berkaitan erat dan tidak bisa terlepaskan. Jadi ada dua termin hamba Tuhan. Saya katakan adalah tentang janji. Tadi saya sampaikan kepada saudara, pada masa Abraham dipanggil. Allah mempertegas, Allah menjelaskan dengan bahasa yang spesifik. Untuk mengingatkan manusia yang selebihnya.
bahwa ada janji Allah yang belum tergenapi pada masanya. Jadi saudara bisa pegang kebenaran firman Tuhan ini. Iman dan janji Allah itu berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Baik waktunya, urutannya, peranannya tidak bisa terpisahkan. Saya ingin kita untuk bisa melihat yang pertama penjelasannya, apa yang disebut dengan karena iman. Saudara tidak perlu lagi meragukan, mempertanyakan, oh kenapa ya? Papa menjelaskan sekarang, iman itu belum datang pada perjanjian. Saya sudah jelaskan pada sesi-sesi sebelumnya. Oke, mari kita lihat sekarang Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat 13-nya mereka dikatakan mereka melihat. Saya ulangi, mereka melihat janji itu dari jauh. Mereka melihat janji itu. Dan saya sudah sampaikan kepada kalian semua, pada minggu-minggu sebelumnya, pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa janji itu tidak bisa terwujud sebelum iman datang. Berarti mereka juga melihat iman. Maka Alkitab menulis karena iman. Karena iman arti kata mereka bukan hanya melihat janji, tapi mereka melihat iman di depan. Itu satu paket. Saya ingin supaya saudara semangat untuk melihat ini. Dia bilang tanpa iman, saya katakan, perbuatan hamba-hamba Tuhan Habel melakukan persembahan korban bakaran karena melihat iman, karena melihat janji Allah. Makanya dia bisa mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Makanya Alkitab mengatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara harus mengerti. Karena Alkitab tidak pernah terjadi konflik antara ayat yang satu kepada ayat yang lain. Saudara bisa lihat dari ayat 13-nya. Mereka melihat. Jadi Habel juga melihat iman. Dia melihat dari kejauhan iman itu. Lalu dia menyelaraskan supaya ada dalam satu garis perbuatannya. Perbuatannya itu adalah kuota yang diberikan oleh Habel untuk berada pada satu garis yang ujungnya adalah iman dan janji Allah itu. Oh, mungkin saudara belum bisa memahami. Saya berdoa saat ini, saya sangat bergumul sekali kepada Allah. Saya berdoa supaya saudara mengerti tentang apa yang saya sampaikan ini. Ada banyak orang tidak bisa mengerti ini. Dan saya tahu bahwa ketika Allah memberikan penjelasan ini kepada saya, ini sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Bahkan dikatakan ini seperti suatu nomor PIN. Tombol PIN yang disebut dengan second security. Jadi security, keamanan tingkat kedua. Jadi sehingga kalau orang bisa membobol yang pertama, maka orang tidak bisa membobol yang kedua. Saudara harus mengerti yang saya maksudkan ini. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa buat hidup saya. Saya ingin menjelaskan ini supaya clear. Tapi saya butuh seluruh kekuatan daripada Roh Kudus supaya ini benar-benar menginspirasi saudara, bahkan memberikan kepada saudara pengertian, bahkan memberikan kepada saudara illumination itu satu pemahaman yang jelas seperti sebuah gambar. Oh ya, ini gambar orang. Oh, ini gambar pemandangan. Oh, ini gambar gunung. Oh, ini gambar ini. Objeknya jelas, clear buat saudara. Sehingga saudara tinggal manggut-manggut kepala saja. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong saudara untuk hal ini. Karena ini adalah poin yang paling penting buat hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saya sampaikan kepada saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mengapa persembahan Habel berkenan kepada Allah? Karena dia melakukan itu karena dia melihat iman dan janji itu dari jauh. Dia menyelaraskan supaya
perbuatannya ribuan tahun sebelumnya. Itu adalah bagian daripada perjalanan histori ataupun sejarah daripada rencana Allah untuk menganugerahkan iman dan menggenapkan janjinya nanti. Jadi pada perjanjian lama selalu ada tulisan yang dikatakan Allah ketika orang itu percaya dan dia melakukan ketaatannya, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Betul. Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan apa dari atas apa yang mereka percayai. Saya ajak kita untuk bisa melihat Kejadian 15 itu. Itu kata pertama kali ketika Abram percaya. Saya ingin supaya kita clear. Sama-sama bisa melihatnya. Ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dia bilang, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Apa yang Allah katakan? Coba lihat ke langit. Sudah bisa lihat. Hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu percayalah Abram atas apa yang dilihatnya. Lalu percayalah Abram atas apa yang dilihatnya, yaitu bintang-bintang di langit. Bintang bukanlah manusia. Jadi saudara bisa lihat, Abram percaya karena dia melihat bahwa bintang-bintang itu, dia melihat perwujudan itu adalah seperti manusia. Berarti dia melihatnya dari jauh. Maka dia percaya. Kemudian kata Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu, mengkalkulasi itu, hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Allah mengatakan, aku akan simpan iman ini nanti, karena belum saatnya iman itu datang. Sebab apa? Ketika iman datang, maka tidak diperlukan waktu yang terlalu lama, janji itu digenapi. Ini yang penting buat saudara. Jadi kalau saudara lihat cerita daripada Abraham ini sangat jelas buat kita semua. Dia mendapatkan penglihatan. Dia mendapatkan visi jauh ke depan. Lalu kemudian apa yang Allah kerjakan? Allah membuat itu diperhitungkan. Allah tidak membuat itu menjadi sia-sia. Diperhitungkan artinya belum terwujud realitasnya. Saya ulangi, belum terwujud realitasnya, tetapi tidak akan disia-siakan oleh Allah. Saudara mengerti? Supaya engkau bisa memahami, mereka melihat dari jauh. Jadi mereka hanya melihat saja dari jauh. Apa artinya? Artinya mereka tahu wujud dan realita dari firman itu. Mereka tahu wujud dan realita. Mereka melihat jauh ke depan. Penggenapan itu di sana. Jadi itu belum terwujud di bumi ini atau di alam lahiriah ini. Karena apa? Belum pada masanya. Dia tahu Allah akan bekerja. Oke. Boleh saya buat satu pertanyaan supaya saudara makin jelas tentang kebenaran ini. Mengapa iman datang pada perjanjian baru? Saudara harus bisa melihat.
Mengapa iman datang pada perjanjian baru? Oke, mari kita lihat saat penciptaan. Kita akan buka habis-habisan tentang perjanjian lama ini. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 1, kita mulai dari Kejadian 1. Ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau engkau baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, mungkin aku akan mengalami sedikit kesulitan. Kenapa? Itu sebabnya sering sekali, kadang-kadang saya juga pun keceplosan untuk mengatakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kau baca dalam bahasa aslinya tidak demikian. Kalau kau baca dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James Version juga lain. Dikatakan, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Kalau saya terjemahkan dengan bebas adalah, baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar yang sesuai dengan rupa kita. Katakan rupa. Rupanya Allah adalah roh. Rupanya manusia bukan. Manusia memiliki dua alam. Alamiah dan rohania. Kalau begitu Allah ingin mencetak gambar dari rupanya Allah ini. Ditunjukkan gambarnya sehingga orang bisa memahami hidupnya Allah dengan melihat saudara. Melihat gambar saudara. Karena gambar hidup saudara, tingkah laku saudara, perbuatan saudara, itu sebenarnya sesuai atau menurut rupanya Allah yang adalah roh, yang tidak bisa terlihat. Tidak bisa engkau raba. Tidak bisa engkau kecap. Manusia memiliki 5 indera. Penglihatan, pendengaran, kemudian apa? Perasa atau peraba, pengecap, penciuman. Bisakah engkau cium baunya Tuhan? Dia roh. Tapi karena engkau memiliki dunia alamiah, maka Allah bisa menunjukkan gambar yang sesuai dari rupanya Allah yang roh. Engkau bisa mencium bau harumnya kehidupannya Allah. Amin. Saudara, ini betul-betul luar biasa. Jadi manusia akan diciptakan menurut ataupun dalam gambar dan yang sesuai dengan rupanya Allah. Yesus turun, dia adalah firman yang ada disebut adalah firman yang pada mulanya, firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan tidak ada segala sesuatu yang ada itu tidak diciptakan oleh dan karena Yesus. Dia adalah firman yang ada pada mulanya. Filipi pasal 2 menjelaskan uraian seperti ini. Dia tidak mau disetarakan sama seperti Allah. Berarti dia ada dalam rupanya Allah. Dia mengambil rupanya manusia. Wujudnya manusia. Saudara bisa pahami apa yang dimaksudkan Kejadian 1 ayat 26. Boleh saya jelaskan lebih tegas lagi. Baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar yang sesuai dengan rupa kita. Dikatakan supaya
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, atas semua kehidupan, atas semua ciptaan Allah yang lain. Itu maksudnya. Ayat 27. Ini langkah pertama Allah ingin mewujudkan itu. Jadi dikatakan apa? Allah berkuasa di dalam sorga. Lalu siapa yang harus berkuasa di bumi ini? Harus mereka yang memiliki gambar Allah yang sesuai dengan rupanya Allah. Rupa Allah adalah tidak bisa engkau ubah. Tapi Allah menginginkan bahwa melalui manusia, Allah juga berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Maka yang dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah Bapa, Allah di sini dikatakan adalah merepresentasikan adalah Allah Bapa. Jadi yang pertama tahapan penciptaan yang adalah penciptaan manusia dalam gambar yang sesuai rupa Allah adalah yang pertama. Allah Bapa menciptakan dulu konsep dasar manusia itu seperti apa. Saya ulangi, konsep dasar manusia itu seperti apa. Yakni manusia itu diciptakan dan dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi, manusia itu diciptakan dan dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kau baca di Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam gambarnya, Allah telah memilih. Dikatakan memilih. Kita sebelum dunia ini dijadikan. Dalam bahasa lainnya dikatakan adalah kata memilih ini digunakan kalimatnya itu adalah eklegomai. G1586. Ini berbicara tentang memilih tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dia tidak tahu tentang perbuatan saudara. Mungkin saudara baik, walaupun Allah Maha tahu. Dia tahu perbuatan saudara, tetapi dia sudah memilih saudara. Itu ini maksud dengan pilihannya. Jadi pilihannya tidak dipengaruhi oleh apa yang akan engkau perbuat nanti. Betul-betul itu pilihan Allah. Datang tanpa tekanan oleh karena peristiwa yang akan datang, ataupun peristiwa yang lalu, ataupun keadaan lingkungannya. Tetapi itu terjadi karena murni adalah kemauannya Allah. Luar biasa manusia. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya sebelum dunia ini dijadikan. Wow, luar biasa. Allah sudah memilih kita. Ini adalah konsep dasarnya. Jadi Allah memiliki manusia yang kuciptakan, manusia yang kubuat, manusia yang memiliki kehidupan. Itu kubuat adalah atas keinginanku murni. Tidak melihat nanti. Tidak melihat apa yang akan dia perbuat. Tidak melihat kira-kira apa kelemahan dia. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Allah tidak melakukan rundingannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah tidak melakukan itu. Ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dikatakan dalam kasih. Atau dikatakan sebenarnya bukan dalam kasih. Having predestined. Wow. Luar biasa sekali. Having predestined. Arti kata sudah ditakdirkan. Kepada kita. Untuk menjadi anak-anaknya. Destiny yang tidak bisa diubah dalam hidup saudara. Dari Allah sendiri, dari hati Allah. Adalah saudara menjadi anak-anaknya. Kalau kau bisa lihat di sini. Digunakan kata. Sorry saudara. Di sini. Kalau kau bisa melihat di sini. Digunakan kata. Itu adalah uihotesia. Jadi itu adalah
orang-orang, anak-anak yang diadopsi. Tapi anak-anak yang mana? Bukan teknon, uyos yang diadopsi. Uyo, tesia. Itu digunakan kata adoption. Digunakan kata itu. Berarti Allah menginginkan. Allah sudah menetapkan takdir buat hidup saudara. Yaitu supaya saudara bisa mencapai kedewasaan penuh sama seperti Kristus. Luar biasa kalau engkau bisa pahami tentang kebenaran ini. Mari kita lihat sekarang sama saja. Kita baru bahas poin yang pertama. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan itu adalah langkah pertama Allah. Merupakan konsep dasar tentang penciptaan saudara dan saya. Allah menciptakan, memilih saudara, menentukan saudara, bahkan menetapkan garis akhir hidup saudara. Itu jauh sebelum dunia ini ada. Jauh sebelum iblis jatuh. Allah sudah menetapkan itu. Itu sebabnya saya beberapa kali menyampaikan kepada saudara. Itu sebabnya iblis cemburu. Iblis memberontak kepada Allah. Oleh karena apa? Setiap disebut bintang. Meskipun dia juga adalah bintang. Bintangnya Allah. Setiap disebut bintang. Allah selalu mengagumi bintang-bintang yang dilihat oleh Abraham. Siapa itu? Itu adalah putra-putra Allah. Karena Allah akan bekerja untuk mewujudkan apa yang dilihat oleh Abraham itu menjadi realita. Berarti Abraham melihat dari jauh. Katakan melihat. Ini penting buat saudara. Ini sangat penting buat saudara. Apakah saudara melihat saja? Arti kata melihat wujud realita daripada firman yang belum tergenapi itu, saudara memperoleh kekuatan? Seharusnya iya. Mengapa? Abraham dengan kehidupan di sekelilingnya, dengan teknologi yang belum maju, dia bisa memiliki semuanya itu. Kemudian Kejadian pasal yang kedua. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Ketika itulah dikatakan. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu. Saya ulangi. Dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang pertama, Allah Bapa menetapkan konsep dasar. Konsep dasar yang tidak bisa diubah di dalam diri manusia. Dan ini menyangkut tentang di dalamnya sudah ada histori. Saya ulangi, histori dan landasan mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, disebutkan di sini bukannya Allah, tapi Tuhan Allah. Ada kata Tuhannya. Si penulis kitab Kejadian ini bukannya orang yang sedang ngantuk. Bukannya orang yang terlalu berlebihan untuk menghormati Allah. Oh, di ayat 27 aku lupa tadi menambahkan kata Tuhan. Tidak. Dia memiliki tujuan supaya saudara clear. Dikatakan membentuk. Katakan membentuk. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah. Dari elemen alamiah. Dari elemen bumi. Saudara bisa lihat. Supaya apa? Terwujud gambar yang sesuai rupa Allah. Kenapa? Karena rupa Allah itu roh adanya. Maka perlu dibuat sebuah representasi daripada rupa Allah roh yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dirasa, yang tidak bisa dikecap, yang tidak bisa dicium. Itu diwujudkan melalui elemen yang lebih nyata, elemen yang lebih real, yang disebut dengan elemen dunia ini atau alamiah, manusia. Lalu kemudian Allah menaruh rohnya, sebagian daripada rohnya ke dalam diri manusia. Dikatakan apa? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Became a living being. Dalam 1 Korintus 15. Saya ulangi, kita baca sama-sama 1 Korintus 15. Digunakan oleh Rasul Paulus. Bahasa yang benar-benar bagus sekali. Saudara mudah mengertinya. 1 Korintus 15. Dikatakan apa? Ayat 45.
Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ini yang ditulis oleh Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan adalah, dikatakan a living soul. Saya ulangi, a living soul. Arti kata adalah satu makhluk hidup yang mengoperasikan dirinya, yang melakukan tindakannya melalui jiwanya. Jadi saudara bisa lihat, untuk mewujudkan Kejadian 1 ayat 26, Allah membuat dulu konsep dasarnya. Sehingga Tuhan Allah, yang hal ini direpresentasikan, hanya ada satu Tuhan. Saya ulangi, hanya ada satu penyebutan Tuhan bagi Allah, yaitu yang dimaksud adalah Yesus. Kalau kau baca penjelasan Petrus pada saat dia berkhotbah pada saat pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, dia menyebutkan hal itu. Allah telah menjadikan, dikatakan nama, Yesus orang Nazaret yang kau salibkan itu dan kau bunuh itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara lihat, penyebutan kata Tuhan itu hanya ada maksudnya menunjuk kepada Yesus, Putra Allah, Firman. Itu maksudnya. Berarti saudara bisa lihat itu. Manusia dibentuk dari hal-hal yang elemen alamiah. Saya ulangi, dari hal-hal yang berdasarkan unsur alamiah. Dibentuk oleh siapa? Oleh Firman. Firman perlu membentuknya. Supaya apa? Supaya roh yang Allah taruh dalam hidupmu. Meskipun roh yang diperbaharui dalam hidupmu ketika kau lahir baru. Itu bisa mewujudkan dirinya tubuh saudara yang terbuat dari elemen dunia ini. Yang tidak kekal sifatnya. Yang fana. Itu bisa menampilkan gambar Allah. Yang sesuai dengan rupa Allah. Kalau kamu lihat di sini, saya mohon supaya saudara bersabar untuk menunggu penjelasan saya. Jadi Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup, yakni memberikan roh yang berasal dari Allah, sehingga manusia menjadi makhluk jiwani. Saya ingin saudara bisa melihat itu sebabnya. Kita lihat dia ayat 46-nya, 1 Korintus 15 berkata, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, ayat 47, dan bersifat jasmani. Dikatakan bersifat. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Maksudnya adalah Yesus sebagai anak manusia. Ini bukan bercerita tentang Allah. Dan ini bukan bercerita tentang malaikat-malaikat. Ini bercerita tentang manusia. Ada manusia Adam. Ada manusia Adam yang terakhir. Yaitu Kristus. Sama seperti kita memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Tapi di sini bukan dikatakan adalah rupa, tapi gambar. Bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. And as we have borne the image, gambar, of the earthly. Jadi saudara menunjukkan melalui tubuh saudara yang paling mudah, melalui indera saudara. Saudara bisa menunjukkan semuanya bahwa saudara berasal dari bumi ini. Tapi saudara yang sudah lahir baru, saudara juga bisa menunjukkan rupa yang berasal dari sorga. Jadi dengan demikian, bersukacitalah. Ini adalah mungkin kabar sukacita yang baru saudara dengar. Manusia itu bisa hidup di dua alam. Alam jasmani dan alam rohani. Allah hanya bisa hidup di alam rohani saja.
Itu sebabnya untuk mengembalikan manusia yang jatuh dalam dosa, yang punya akses kepada dua alam, maka putranya harus hadir sebagai anak manusia. Kalau nggak begitu, tidak fair. Saya ulangi, tidak fair. Amin. Saudara cukup clear? Sorry. Tentang kebenaran ini. Jadi yang kedua, Tuhan Allah membentuk manusia. Tetapi ingat, manusia yang diciptakan Allah ditempatkan di Taman Eden. Tapi hanya menunjukkan segelintir kekuasaannya. Hanya mampu memberi nama. Hanya mampu untuk mengurus Taman Eden. Tapi belum mencakup seluruh muka bumi. Padahal banyak ciptaan lain di luar Taman Eden. Yang harus juga didominasi. Ataupun dikuasai oleh manusia. Yang adalah gambar yang sesuai dengan rupanya Allah. Yang sang pencipta itu. Jadi saudara bisa lihat bahwa di Kejadian 1 ayat 26 sampai kepada Kejadian menurut Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, itu belum terwujud. Kejadian 1 ayat 26. Mengapa? Karena Allah berfirman demikian supaya mereka berkuasa. Dia katakan, let them have dominion over flesh. Akan semua ciptaan yang lain. Atas seluruh muka bumi ini. Dia bilang, on the earth. Bahasa Inggrisnya yang terakhir. Tetapi ketika Allah mau mengerjakannya. Berarti, saya ulangi sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26 ini. Karena belum terwujud. Berarti itu tetap menjadi janji Allah. Saya ulangi, itu menjadi janji Allah. Tahapan yang ketiga. Tahapan yang pertama, Allah Bapa menciptakan konsep dasar. Tahapan yang kedua, Tuhan Allah membentuk manusia sehingga manusia menjadi makhluk jiwani. Karena manusia menjadi makhluk jiwani. Tahapan yang ketiga ini sebenarnya tahapan yang tidak pernah diundang. Tidak ada dalam rencana Allah. Mau saudara tahu? Iblis mensabotase ciptaan Allah atas manusia sebagai makhluk jiwani. Saya ulangi, makhluk jiwani. Yang belum diselesaikan oleh Allah. Jadi karya ciptaan Allah menurut Kejadian 1 ayat 26 itu belum terwujud seluruhnya. Iblis mensabotasenya. Saudara bisa melihat. Betapa takutnya iblis. Kalau engkau telah selesai diciptakan oleh Allah. Betapa takutnya iblis. Iblis gentar melihat engkau. Apabila Allah telah berurusan dengan hidupmu untuk mewujudkan tahap yang terakhir itu. Itu sebabnya dia mengambil segera tahap yang ketiga itu. Mensabotase ciptaan Allah atas manusia. Sebagai makhluk yang jiwanya. Yaitu yang belum diselesaikannya. Mengapa? Karena manusia belum terselesaikan. Belum diselesaikan oleh Allah. Sebagai ciptaannya untuk berkuasa. Atas semua kehidupan di muka bumi ini. Katakan berkuasa. Banyak orang protes pada saya. Beberapa orang protes pada saya. Ini tidak benar seperti itu. Ya, kalau begitu. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Kalau Allah sendiri bisa berkuasa atas seluruh elemen bumi ini. Atas seluruh unsur yang bukankah langit dan bumi yang diciptakan. Bisakah dia berkuasa? Tidak bisa. Dia bisa menunjukkan penguasaannya itu. Apabila dia menciptakan juga yang berasal dari unsur alamiah ini. Jadi Allah mau bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia izinkan dia untuk dia menaruh kuasanya dalam hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat kejatuhan manusia itu ada sebenarnya di tahap kedua.
Jadi ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu, di situ terjadilah sabotase dari iblis. Itu sebabnya peranan Tuhan dan peranan daripada Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada diri manusia, supaya manusia juga menjadi gambar yang sesuai dengan rupanya Allah. Saya berpikir untuk saya menjelaskan dari ujung dulu. Allah adalah, alamnya disebut dengan supranatural. Jadi alam yang supra, melebihi natural, melampaui natural. Manusia dan bumi ini, itu adalah, unsurnya adalah natural atau alamiah. Saudara bisa lihat, Allah memiliki kekuasaan. Tapi dia tahu, dia menciptakan manusia pada dua alam itu. Manusia bisa hidup di alam rohani, manusia juga bisa hidup di alam jasmani. Satu nasihat yang saya sampaikan kepada saudara, dengarkan saya. Satu nasihat yang saya sampaikan kepada saudara, ketika engkau jatuh dalam dosa, ketika engkau belum lahir baru, itu maksud saya. Maka saudara hanya bisa hidup, beroperasi dalam kehidupan adalah di seputar alam, hanya bermain-main di alam yang disebut dengan natural. Engkau sulit untuk mendapatkan akses kepada, engkau tidak bisa mendapatkan akses untuk masuk ke alam supranatural. Tetapi ketika engkau lahir baru, sesuatu yang supranatural ditaruh oleh Allah di dalam dirimu. Seharusnya engkau harus mendegradasikan kemampuanmu untuk hidup di alam natural. Harus engkau degradasikan. Saya tidak katakan, sorry saudara, saya tidak katakan itu harus dibinasakan, harus dihabiskan. Tidak. Karena Allah tetap menjadikan kau sebagai manusia, bukan malaikat. Makanya Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, ayat 19. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam unsur natural ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyatakan dirinya kepada aku. Saudara harus clear pernyataan itu. Berarti Allah membutuhkan, tetap Allah membutuhkan manusia yang diciptakan itu sesuai dengan rencananya awal. Yaitu saudara tidak meninggalkan, tidak membinasakan kemampuan saudara untuk mengakses dunia natural. Saya ulangi, iblis mensabotase ketika engkau baru selesai saja di poin, di tahapan yang kedua. Engkau diciptakan sebagai makhluk jiwa nih. Itu sebabnya kejatuhan manusia ada pada tahap 2 ini. Iblis mensabotase. Dan manusia tidak bisa mengandalkan, saya ulangi, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan lahiriahnya lagi untuk mengakses ke dalam alam roh. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan ketika orang belum lahir baru, belum menjadi orang percaya, disebutkan oleh Alkitab, rohnya mati. Arti kata, dia mati terhadap kehadirannya Allah. Dia mati terhadap kehadirannya alam supranatural. Dia mati terhadap itu. Dia tidak bisa mengakses itu. Makanya, saya ulangi sekali lagi, pada masa dulu, pada masa Adam belum jatuh ke dalam dosa, dengarkan saya, Adam bisa berjalan bersama dengan Allah. Adam bisa kapan saja bertemu dengan Allah. Apakah itu diperlukan iman? Tentu tidak diperlukan iman. Kenapa? Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, saya ulangi, seluruh kemampuan yang berasal daripada kemampuan, saya ulangi, yang berasal daripada kemampuan lahiriahnya manusia, itu dioperasikan oleh rohnya Allah yang ada di dalam roh manusia, yang ada di dalam diri manusia, yang disebut dengan roh manusia itu sendiri.
Dan manusia pada saat itu belum berdosa. Itu sebabnya mereka tidak memerlukan iman. Karena rohnya masih aktif. Hidup. Allah mudah mengakses roh saudara. Roh saudara mudah mengakses rohnya Allah. Ke dalam alam Allah. Saudara harus bisa percaya dengan apa yang saya katakan ini. Jadi saudara bisa lihat. Ketika iblis mensabotase itu. Berubahkah rencana Allah. Lalu dia berkata kepada Putra dan Roh Kudus. Baiklah sekarang kita mengubah rencana A menjadi rencana B. Tidak. Allah tetap pada rencananya. Firman-Nya itu kekal. Firman-Nya itu memiliki kekuatan. Firman-Nya itu adalah fondasi seperti batu karang yang teguh. Firman yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut ataupun dalam gambar yang sesuai dengan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Sekarang manusia bukan hanya berkuasa, mudah dikuasai. Karena apa? Iblis mensabotasenya. Nah, saudara bisa lihat. Ada satu yang disebut dengan janji Allah. Walaupun tidak disebut aku berjanji. Allah tidak mengatakan aku berjanji. Allah berjanji. Tidak dikatakan nih. Berarti itu tetap janji Allah. Karena apa? Di Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa. Selama itu belum terwujud. Itu disebut janji Allah. Jadi saudara bisa lihat. Dua termin ini. Dari dua kelompok saksi iman. Ini telah clear. Habel, saya ulangi Habel. Dia merujuk pada penciptaan dan jatuhnya manusia. Henoh juga demikian. Nuh juga demikian. Karena engkau lihat di Alkitab. Setiap yang Allah katakan kepada Nuh. Nuh genapi. Lalu kenapa dia masih menantikan janji apa? Janji tentang pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi ini namun, jadi saya ulangi sekali lagi. Allah tetap pada tujuan dan rencananya. Akan menyelesaikannya di dalam diri manusia. Itu sebabnya Allah melakukan tindakan profetik. Mari kita lihat tindakan profetiknya Allah. Tindakan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Mari kita lihat. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah. Dikatakan Tuhan Allah. Membuat pakaian. Siapa yang membuat? Tuhan Allah. Berarti ini merepresentasikan Yesus. Firman yang hidup. Oke? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu. Untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Itu adalah pakaian menggantikan daun-daunan. Yang mereka gunakan. Untuk menutup dosa. Malunya karena dosa. Supaya jangan dilihat oleh Allah. Dengarkan baik-baik. Dikatakan Tuhan Allah. Kemudian ayat 22. Dan berfirmanlah Tuhan Allah. Siapa yang berfirman? Firman. Siapa yang berfirman? Putra Allah. Siapa yang berfirman? Yesus yang menjadi Kristus. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dengan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dengan kata lain Allah mengucapkan, Tuhan Allah mengucapkan, Yesus memberikan ide, Yesus memberikan rencana untuk mengembalikan kembali lagi kepada rencana Allah yang tetap, yang sepanjang masa itu harus digenapi, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Maka dia katakan, maka manusia harus dibuat menjadi sama seperti salah satu dari antara kita itu. Berarti dia merelakannya. Allah, dikatakan ayat 21, Tuhan Allah, dia menunjukkan ini adalah perbuatan Yesus. Dia lakukan di depan Bapa, dilakukan di depan Roh Kudus, di depan Roh Allah. Dia tunjukkan untuk membuat pakaian. Dia tunjukkan itu artinya pengorbanan.
Yang kedua dikatakan dia rencanakan adalah untuk supaya kejadian 1 ayat 26 itu yang disabotase di tengah jalan oleh iblis. Maka dia akan membuat manusia menjadi sama seperti Allah. Hui. Amin. Kalau Allah duduk di tata, dia akan buat manusia duduk di tata. Siapa yang berkata itu? Tuhan Allah. Bukan Allah. Bukan roh Allah. Tuhan Allah. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Tuhan Allah adalah merepresentasikan. Yang dimaksudkan adalah menunjuk kepada Yesus. Makanya Yesus mati. Makanya dengarkan, Yesus turun. Mengambil rupa manusia. Berkorban. Amin. Kemudian mati. Allah bangkitkan dia. Allah naikkan dia ke surga. Allah layakkan dia. Sekarang manusia yang naik duduk di tata di surga, memakai tubuh, bahkan membawa tubuh yang alamiah ke surga. Lalu kemudian dia disetarakan kembali lagi dengan Allah. Maka tergenapilah Kejadian 3 ayat 22. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa itu? Yesus yang menjadi Kristus. Dua hal ini adalah tindakan profetik yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, karena dia yang menunjukkan tindakan profetik, dia yang tahu, dia juga yang mengusulkan bahwa dirinya lah yang akan turun, yang akan melaksanakan itu. Jadi kalau kau lihat, pada awalnya manusia belum jatuh dalam dosa, maka iman tidak diperlukan. Saya ulangi, sejak Yesus datang ke muka bumi ini, mulailah dia banyak berbicara tentang iman. Dia melihat iman ada di bumi ini. Dia melihat iman yang berasal daripada Allah ada di bumi ini dalam kehidupan. Makanya beberapa kali dia mengatakan, have faith in God. Dia melihat seorang ibu, hai ibu, besar imanmu. Dia mendapati iman, dia mendapati ketika ibu ini berinteraksi dengan dirinya. Amin. Ini saat yang dinanti-nantikan. Jadi saudara bisa lihat, pada awalnya manusia tidak membutuhkan iman. Tapi iblis mensabotase. Bukan berarti Allah mengubah rencananya dari plan A menjadi plan B, atau rencana A menjadi rencana B. Tidak. Allah tetap konsisten. Dia tetap akan lakukan. Dia akan tetap teruskan. Sampai itu terwujud. Yaitu Kejadian 1 ayat 26 itu. Manusia akan berkuasa. Jadi saudara bisa lihat. Mengapa Allah melakukan pengorbanan dan melakukan ini, membangun manusia sehingga manusia setara kembali dengan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah supranatural. Saya ulangi, Allah ada supranatural, artinya tidak terbatas. Tapi manusia meskipun memiliki kelima indera di dalam dirinya, tetap dia terbatas. Jadi saat engkau lahir baru dan masuk ke dalam hubungan kembali dengan Allah, kau bisa berhubungan dengan Allah. Maka hari demi hari, lepas demi lepas, kau harus mulai mendegradasikan kemampuan kelima indramu. Dan kau harus mulai bersekutu dengan dia dengan memakai indera yang diberikan, yang dihidupkan oleh Allah, yang ada dalam rohmu. Itu yang disebut dengan iman. Saudara harus mulai melatih diri saudara. Menggunakan iman yang ada pada diri saudara. Sang iman ada dalam diri saudara. Dengarkan saya. Walaupun minggu-minggu akan datang saya akan jelaskan ini. Ini hal yang dahsyat. Iman yang sama yang ada pada Allah. Dan Allah tidak pernah menggandakan imannya. Menggandakan bukan menggadaikan. Menggandakan imannya. Mengkloning imannya. Allah tidak pernah lakukan itu. Iman yang sama dimiliki juga pada diri Yesus. Dan
Yesus juga menantang saudara dan saya untuk memiliki iman yang sama, yang ada pada dirinya, yang ada pada Allah. Dan jangan dikloning. Dan jangan digandakan. Yang kau terima bukan KW1, yang kau terima bukan KW2, yang kau terima bukan yang mirip, yang kau terima bukan seperti, yang kau terima adalah yang sama. Itu sangat berbeda. Amin. Oke. Jadi saudara bisa pahami sekarang. Hubungan saudara dimulai dengan Allah. Jadi saudara bisa tahu fungsi daripada iman itu. Itu adalah sebagai indramu yang keenam. Itu adalah indera supranaturalmu. Supaya kau bisa mengakses supranatural. Jadi saudara bisa lihat. Makanya hari demi hari. Saudara harus melatih untuk mendegradasikan. Saya ulangi. Ini PR buat saudara. Ini yang harus saudara kerjakan. Mendegradasikan kemampuan kelima indera itu dalam menjalani kehidupan saudara. Hanya pakai kelima indera saudara, kemampuan alamiah saudara, apabila engkau memang sangat membutuhkan untuk berkontak kepada alam yang disebut dengan natural. Dan kau yang harus tetap ingat apa yang saya sampaikan ini. Dengarkan saya. Sebelum saya lanjutkan, saya harus mengingatkan saudara. Karena Roh Kudus menolong saya untuk memperkatakan ini kembali lagi kepada saudara. Dia bermaksud untuk menolong saudara. Ingat saat ini, saudara bisa memiliki kemampuan untuk hidup di dua alam. Alam natural dan alam supranatural. Jadi gunakan kelima indera saudara. Bukan, saya ulangi. Bukan untuk menjangkau supranatural. Karena itu tidak akan pernah bisa terjadi. Sama sekali tidak akan bisa terjadi. Jangan gunakan kelima inderamu untuk bersekutu dengan Allah. Tidak akan pernah bisa terjadi. Kau hanya bisa menggunakan inderamu yang keenam. Yaitu yang disebut dengan iman. Yang ada di dalam rohmu. Amin. Kalau indera di dalam rohmu itu yang mampu untuk meraba, merasa, melihat, mendengar. Oh, indramu keenam itu memiliki kemampuan lebih daripada kemampuan daripada yang bisa disebutkan oleh kelima indera, panca indramu. Itu lebih daripada itu. Kalau dia memberikan informasi kepada saudara dari apa yang dia tangkap di dalam alam roh, percayalah itu. Amin. Maka iman akan menjadi kekuatan buat hidupmu. Kau tidak akan pernah goyah. Saya ajak saudara untuk menyimpang sedikit. Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula. Dikatakan sejak semula. Yohanes belum lahir. Si penulis belum lahir. Yang telah kami dengar. Bagaimana mereka bisa mendengarnya? Bagaimana Yohanes bisa mendengar? Yang telah kami lihat. Bagaimana dia bisa melihat? Dia belum lahir. Dengan mata kami. Yang telah kami saksikan. Atau kami tatap. Dan yang telah kami raba. Dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Saudara sekarang mulai mengerti. Ini yang disebut dengan indera keenam. Hidup yang telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bagaimana engkau bisa melihat hidup yang ada pada Bapa? Hanya satu. Gunakan indramu, imanmu, untuk engkau bisa mengakses ke sana. Apa yang telah kami lihat? Jadi katakan telah.
Yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Jadi itu adalah tulisan daripada dia menggunakan, mendeteksinya, menjangkaunya dengan indera yang keenam. Iman. Dia tulis itu kepada kamu, supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Apakah saudara bersukacita membaca tulisan Yohanes? Tentu tidak selalu. Tentu tidak selalu. Bukan selalu. Tetapi tentu tidak selalu. Kenapa? Kalau engkau gunakan indramu yang keenam juga, maka engkau akan bersukacita. Karena kau bisa, apa yang dituliskan oleh Yohanes, apa yang diraba oleh Yohanes, apa yang dirasakan oleh Yohanes, apa yang dilihat oleh Yohanes, dalam bentuk tulisan, engkau juga bisa melihat, engkau juga bisa merabanya, engkau juga bisa merasakannya. Hanya dengan indera keenam. Pemahaman ini yang saya sampaikan kepada saudara, ini sangat penting. Mungkin bagi beberapa orang saya rasakan ini membosankan untuk didengarkan. Tapi penjelasan ini adalah menjadi fondasi buat hidup saudara. Oke, kita kembali lagi pada Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Mari saya ajak kalian untuk bisa melihat. Ingat selalu, Allah telah berjanji, Dia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri manusia. Itulah janji yang dinantikan oleh Habel, Henokh, Nuh. Tetapi itu tidak terjadi pada masanya. Karena apa? Karena perlu iman itu datang dulu. Baru janji itu akan tergenapi. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-13 ini. Dikatakan adalah, dan tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka bukan orang berasal dari bumi ini. Mereka berasal dari sorga. Mereka memiliki, saya ulangi, mereka memiliki kewarganegaraan di sorga. Roma 4 ayat yang ketiga. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita sudah baca tadi Kejadian 15, diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu kemudian kita baca sekarang Galatia 3. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Mereka ada dalam satu garis rencana Allah, untuk rencana Allah yang agung sepanjang masa itu. Mereka disebut adalah anak-anak Abraham. Jadi saudara bisa lihat, mereka melihat saja. Jadi mereka, para saksi iman perjanjian lama, mereka hanya melihat saja. Mereka sudah percaya kepada Allah. Mereka baru melihat. Padahal mereka tahu. Saya ulangi, saudara belum bisa nangkap di sini. Mereka tahu bahwa janji itu tidak akan tergenapi pada masa mereka. Tapi mereka memiliki kekuatan untuk percaya. Yang kedua, yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka memiliki, baru melihat saja. Melihat realitanya nanti jauh di depan. Dan mereka tahu bahwa mereka akan mati sebelum realita itu terwujud. Baru melihat saja. Mereka bisa melakukan ketaatan yang penuh kepada Allah. Dan ketaatan mereka itu adalah satu garis iman dengan sang iman di masa yang akan datang. Beberapa orang, saya ulangi, beberapa orang mendengarkan firman Tuhan bahwa iman itu adalah pribadi. Lalu semuanya mengatakan, kalau begitu Yesus itu adalah sang iman itu. Bukan. Lebih dari itu. Allah itulah sang iman.
Dia lihat Allah sang iman itu turun, datang menjadi manusia ke bumi ini. Mereka semua melihat dari jauh. Itu yang luar biasa. Amin. Saudara bisa lihat dahsyatnya hidup orang seperti ini. Mari kita lihat ayat 39 supaya saudara lebih bergairah. Dikatakan apa? Dan mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka, apa yang diperhitungkan oleh Allah jauh di depan, telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bahwa mereka adalah memiliki kesaksian hidup yang berkenan kepada Allah pada masanya. Luar biasa, saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi saudara bisa lihat, Allah memberikan mereka janji, tapi mereka tidak diizinkan untuk melihat penggenapannya. Allah memberikan kepada mereka pengertian bahwa ada janji Allah yang belum digenapi, tapi mereka tidak diizinkan untuk melihat penggenapan itu. Saudara bisa bayangkan, mereka hanya diizinkan untuk melihat glimpse. Apa namanya glimpse? Seperti apa? Kilas. Sebentar saja. Apa yang menjadi realita? Saudara bisa bayangkan. Itu saja sudah membuat mereka percaya kepada Allah. Dan mereka bisa melakukan perkara-perkara yang saya katakan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saudara bisa lihat apa yang perkara mereka lakukan. Luar biasa. Mari kita baca di sini. Dikatakan apa? Ayat 29. Sorry, bukan ayat 29. Ayat yang ke-25. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Wow, ini kesempatan. Sudah dibicarakan di rapat direksi. Sudah dibicarakan dengan lawyer bahwa engkau akan diadopsi menjadi anak putri Firaun. Berarti engkau salah satu pewaris daripada Mesir. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati, dikatakan apa? Kesenangan dari dosa. Dia melihat itu adalah dosa. Tapi banyak orang di dunia ini, banyak orang gereja di dunia ini, kalau dia mau dinaikkan jabatannya, dia tidak melihat dosa di sana. Ini kesempatan, ini peluang. Ini yang saya cita-citakan. Ayat 26 yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Allah yang memberikan upah, reward. Saudara mau membalikkan kalimat dari pasal ayat 24 ini. Bukan karena iman. Jadi karena emosi. Karena kepandaian. Maka Musa setelah dewasa menerima disebut anak putri Firaun. Karena ia tidak suka menderita sengsara dengan umat Allah. Menghindari sengsara. Kalau dia jadi bagian daripada istana, tentu dia terhindar dari sengsara. Daripada untuk sementara, daripada untuk selama-lamanya menikmati kesenangan dari dosa. Ia tidak menganggap, dikatakan ia tidak menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang berarti di Mesir. Dia tidak menganggap, tidak bisa melihat itu. Ini orang buta. Ini orang yang tidak mampu melihat. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada realita kenyataan sekarang ini. Bukan kepada upah. Dikatakan, bukan karena iman, ayat 27. Maka ia tidak pernah meninggalkan Mesir. Amin. Saudara bisa lihat. Mesirmu adalah dunia Sodom dan Gomoramu. Banyak hal yang bisa dunia akan lakukan buat hidupmu. Karena dia lihat engkau itu ancaman buat dunia. Itu sebabnya engkau akan dipromosikan. Hal apa lagi yang terjadi? Ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Karena iman. Ayat 29. Karena iman mereka melintasi Laut Merah.
Apalagi dikatakan apa? Ayat 31, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa karena iman. Tidak turut binasa. Luar biasa. Sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Hanya mereka yang memiliki kuasa di alam supranatural yang bisa melakukan. Ayat 31. Dikatakan apa? Mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Lalu kemudian dikatakan karena iman. Ayat 33. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Memperoleh penijaya. Menutup mulut singa. Suatu hari saya pernah bertanya pada anak-anak. Siapa yang kalian kenal? Coba sebutkan 4 orang di Alkitab yang pernah menutup mulut singa. Papa, yang mereka tahu adalah mereka hanya tahu Daniel. Saya bilang, saya tunjukkan ayatnya. Daniel tidak pernah bisa menutup mulut singa. Baca di Alkitabmu. Kalau tidak salah di Daniel pasal 6 atau pasal 2 tentang Daniel. Siapa yang menutup mulut singa? Malaikat katanya turun dari sorga. Menutup mulut singa yang ada di gua tutupannya Daniel. Jadi Daniel gak pernah menutup mulut singa. Saya tanya, sampai hari ini saya tidak memperoleh jawabannya dari anak-anak itu. Kenapa? Karena orang tuanya juga kelabakan mencarinya. Karena di orang tua hanya tahu. Satu hanya Daniel, bukan malaikat yang menutup mulut singa. Saudara nggak pernah percaya. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Alkitab. Mari kita lihat sama-sama. Mari kita cari sama-sama. Daniel pasal 6. Ayat 23. Jadi jangan bilang bahwa Daniel menutup mulut singa. Oke? Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang menyaksikan tayangan ini harus dengan suara yang keras. Allahku dikatakan. Allahnya Daniel. Telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi siapa? Bukan Daniel yang menutup mulut singa. Cari sampai sekarang. 4 orang di Alkitab yang menutup mulut singa. Sehingga mulut singa itu nggak pernah terbuka lagi sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tidak pernah lagi. 4 orang di dalam Alkitab. Oke. Saudara bisa WhatsApp saya dan mengatakan pada saya, oh ini 4 orang itu yang menutup mulut singa. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi banyak hal dunia alamiah ini untuk menghadang para saksi iman ini. Tapi ingat, mereka adalah saksi iman. Mereka hanya melihat iman. Mereka sudah mengalami terobosan demi terobosan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bagaimana dengan saudara? Saya ulangi, bagaimana dengan saudara? Jadi betapa luar biasanya orang yang hanya melihat iman, melihat janji Allah jauh ke depan. Mereka itu seperti sudah disuplai doping, obat kuat dalam dirinya untuk percaya kepada Allah, teguh kepada Allah, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka, termasuk kematian, termasuk sebenarnya tantangan untuk hidup frustasi, yaitu apa? Allah, dia tahu janji Allah, tetapi tidak terrealisasi pada masanya. Lalu apa yang mereka mendapatkan? Mereka mendapatkan kekuatan untuk melakukan ketaatan yang penuh kepada Allah. Bukan yang tanggung-tanggung. Yang penuh kepada Allah. Seolah-olah ketika sebelum mereka mati, mereka berkata, Tuhan, sebelum ajalku, sebelum Engkau mengambil nyawaku, ini kota yang Kau telah tetapkan untuk hidupku di jalur rencanamu ini. Ini kota yang Kau berikan. Kotanya kota penuh. Dan yang ketiga, saudara bisa lihat, ini luar biasa sekali. Mereka bisa, dengarkan saya, mereka bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya, dengarkan saya, yang sebenarnya hanya mereka yang memiliki iman saja yang bisa melakukan itu. Mereka bisa melakukan perkara-perkara supranatural hanya dengan melihat. Mengapa? Ini yang disebutkan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara bisa lihat, sekarang bisa mendapatkan jawabannya. Dia bilang, karena melihat iman.
Henokh tidak layak untuk mengalami kematian. Maka Allah mengangkat dia ketika dia masih hidup. Amin. Banyak orang hamba Tuhan. Dia bisa mencicipi sama seperti dia melihat kilasan daripada apa? Daripada iman dan janji Allah itu. Mereka melihat dan mereka juga bisa mencicipi yang supranatural. Daud mengalahkan Goliat. Amin. Oke. Saya buka sekarang satu bocoran kepada saudara. Daud mengatupkan mulut singa. Bukan Daniel. Daniel butuh pertolongan malaikat harus turun. Daniel tidak bisa melakukan hal supranatural. Yang melakukan hal supranatural, yang memiliki pengalaman hal supranatural adalah Sadrak, Mesakh, Abednego. Dia memadamkan api, ditulis oleh Alkitab di sini. Di Ibrani pasal 11. Dan yang keempat, mereka hanya melihat sekilas saja. Mereka bisa mengakses juga ke alam roh. Alam supranatural. Hanya baru melihat. Bagaimana bagi saudara yang memiliki iman. Yang hidup di masa penggenapan janji Allah. Itu sebabnya mereka melihat. Mereka cemburu. Bukan mereka iri. Mereka cemburu melihat saudara. Enak ya hidup di masa yang akan datang. Enak ya hidup di tahun 2000-an. Seperti itu. Karena mereka melihat. Sudah dengan teknologi yang maju. Semuanya adalah untuk kehendak Allah. Amin. Ini luar biasa saudara. Jadi selain itu dikatakan ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Ciptaannya. Bukankah tadi baru tahap 2 sudah disabotase? Iblis yang melakukan tahap 3-nya. Disabotase sehingga tahap ketiga yang berasal dari Allah itu tidak pernah tergenapi. Saudara bisa bayangkan. Iblis takut apabila ciptaan Allah yang ketiga ini, maksud Allah dan tujuan Allah, rencana Allah yang ketiga ini terjadi pada hidup saudara. Itu sebabnya iblis takut apabila engkau memiliki iman. Iblis takut apabila engkau memiliki kuasa yang datang dari Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Allah Bapa, turun ke atasmu. Iblis takut. Iblis gemetar. Saya ajak saudara bisa melihat Kisah Rasul 5. Supaya saudara tahu. Kenapa iblis takut lihat Yesus? Kenapa iblis gemetar melihat Yesus? Saudara mau tahu? Kenapa iblis gemetar melihat Yesus? Kisah Rasul 5. Sebentar saudara, saya akan coba. Kisah Rasul. Oh sorry saudara, Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ya. Kisah Rasul 10.
Ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Saya ulangi, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa dengan kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan siapa? Bukan semua penyakit. Yesus tidak pernah menyembuhkan semua penyakit. Semua orang yang dikuasai dikatakan adalah menyembuhkan. Di sini digunakan kata menyembuhkan, berarti dia sakit. Semua yang sakit disebabkan karena dikuasai oleh iblis. Lihat, Yesus diurapi. Itu sebabnya Yesus ditakuti oleh iblis. Kenapa? Karena ada pengurapan, ada kuasa dalam dirinya. Ini yang mau dikembalikan oleh Allah. Ini rencana Allah untuk manusia. Dan Allah melakukan itu dulu baru pada satu orang. Sebab apa? Kalau prototipenya ini berhasil, terbukti, handal, teruji, maka dikatakan semua orang akan datang kepadanya lebih mudah. Itu sebabnya ini sangat penting buat saudara. Poin ini penting buat sekarang. Jadi saudara bisa lihat bahwa saudara harus mampu bisa melihat. Saudara adalah bagian, saudara harus bisa memahami, saudara adalah bagian daripada penggenapan. Saudara adalah menyaksikan atau sedang menyaksikan dan mengalami penyelesaian dan penggenapan. Kalau mereka hanya melihat dari jauh. Itu sebabnya miliki iman yang datang dari Allah. Saya ulangi, miliki iman yang datang dari Allah. Allah mau memberikan iman itu. Mari saja kita melihat Matius 21. Matius 21 ayat 21. Mari kita lihat dengan cepat. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dikatakan apa? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya dikatakan, aku berkata kepadamu, if you have faith. Faith yang mana? Yang bisa memindahkan gunung. Faith-nya Allah. Markus pasal 4. Markus pasal 4. Ayat 40. Dikatakan itu. Ketika dia menghardik gelombang. Badai. Gelombang. Air yang mulai masuk ke dalam kapal. Murid-murid hidup dalam kekhawatiran. Dan mereka takut binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dikatakan, mengapa kamu tidak memiliki iman? Yang kamu miliki adalah kemampuan. Yang kamu miliki adalah pengalaman. Sebagai nelayan, ada di danau yang sama, ada di gelombang yang sama, ada di tantangan yang sama, tetapi engkau tidak memiliki iman. Kalau engkau memiliki imannya Allah, engkau tinggal memperkatakan, alam ini akan takluk. Oh, luar biasa. Mari kita lihat sama-sama sekarang. Pasal 11 ayat 22. Ini tentang pohon ara. Pasal 11 ayat 22. Dikatakan di situ, ketika Yesus, Petrus menjawab, Petrus mengatakan, Rabi, dikatakan ayat 21, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, bukan demikian. Yesus berkata, dia katakan adalah apa? Have faith in God.
Miliki iman yang ada pada Allah. Miliki itu. Itu yang luar biasa. Kau katakan apa? Pada gunung ini tanpa keraguan. Karena setiap keraguan membuat deaktivasi daripada iman Allah yang ada pada dirimu. Setiap keraguan. Kenapa? Karena setiap keraguan, maka engkau beroperasi menurut jiwamu. Setiap keraguan. Tapi kalau engkau izinkan, engkau melakukan deaktivasi terhadap jiwamu, maka engkau sedang mengaktifkan iman Allah yang ada pada dirimu. Saya ajak sekalian untuk bisa melihat lagi satu lagi. Dengarkan saya, miliki iman Allah. Yesus itu memiliki iman Allah itu. Saudara tahu bahwa Yesus memiliki iman Allah? Di mana Alkitabnya? Banyak sekali Alkitabnya. Banyak sekali tulisannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memiliki iman Allah. Mari kita lihat di Roma 10 ayat 16 dan 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami? Jadi iman dikatakan apa? Datang dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu datang dari firman. Betul tidak? Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah. Dia ada pada mulanya. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua. Lalu kemudian ayat 14 yang dikatakan. Dan firman itu telah menjadi daging. Berarti kedatangan Yesus itu sama dengan proses iman datang. Apa artinya? Yesus juga memiliki iman yang berasal dari Allah. Yang ada di dalam firman itu. Efesus 3. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Efesus 3. Ayat yang ke-12. Di dalam dia dikatakan. Di dalam dia. Saya ulangi. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebenarnya bukan iman kita kepadanya. Kalau engkau baca di Efesus 3 ayat 12. Adalah imannya Yesus. Imannya Yesus. Efesus 3 ayatnya yang ke 12. Dalam King James Version. Itu dikatakan. In him whom we have boldness and access with confidence. Dengan kepercayaan. By the faith of him. Oleh imannya dia Kristus. Saudara beroleh kekuatan, kepercayaan untuk yakin. Itu karena iman yang ada pada diri Kristus. Itu ada pada diri saudara. Bukan seperti imannya Kristus. Tapi yang sama. Amin. Luar biasa. Yesus sendiri punya iman. Kemudian dikatakan lagi Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi dikatakan apa? Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab sebenarnya bukan dalam Kristus Yesus. Iman hanya oleh karena iman yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kristus Yesus memiliki iman. Yakobus 2.
Mari saya ajak saudara untuk bisa melengkapi supaya saudara tidak bingung lagi. Yakobus 2 ayat yang pertama. Yakobus 2 ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya dikatakan lain. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ. Bukankah engkau yang memiliki iman? Imannya Yesus Kristus, itu maksudnya. Tuhan kita yang bilang, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Itu maksudnya. Jangan disalahgunakan. Iman itu peruntukannya bukan untuk hal itu. Iman Allah, saya ulangi, iman Allah yang diberikan kepada Yesus, itu juga diberikan kepada para muridnya. Yang sama. Yesus menerima iman yang berasal dari Allah. Yang ada di dalam firman. Jati diri firman. Dia bilang, have faith. Saya ulangi, have faith in God. Amin. Lalu kemudian dikatakan, iman yang sama, itu juga dia mau transfer kepada para murid-muridnya. Saya menunjukkan pada saudara, tapi minggu-minggu yang akan datang saya akan jelaskan kepada saudara. Mari kita buka sebagai ayat yang terakhir buat saudara. Kisah Rasul yang pasal yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang ketiga. Oke. Saya berharap saudara mengerti cerita ini. Ini adalah cerita tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Orang yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi bagaimana setan membelenggu hidup saudara. Membuat saudara down. Membuat saudara tidak bisa lagi melihat. Kenapa? Karena para dokter sudah mengatakan. Ini sejak bawaan lahir. Ini tidak mungkin dilakukan apa-apa. Amin. Jadi semua dunia alamiah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi saudara jangan kehilangan kepercayaan. Karena masih ada dunia supranatural. Amin. Ini harus tahu bagaimana mengakses dunia supranatural. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, dikatakan sejak lahirnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sejak dari dalam kandungan. Jadi dia sudah terlahir lumpuh. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi keluarganya menolong dia, meletakkan dia di bait Allah. Karena apa? Orang yang menuju ke bait Allah untuk berkorban, biasanya memiliki hati yang lebih mudah berbelas kasihan. Jadi dia orang ini benar-benar belajar tentang bagaimana memiliki pangsa pasar yang besar. Target pasar yang besar sekali. Ini orang pasti ahli dalam ilmu marketing. Dia tahu orang-orang yang menuju bait Allah itu adalah orang-orang yang punya kemurahan. Apalagi pada hari-hari tertentu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nanti minggu-minggu yang akan datang saya akan bagikan kebenaran ini. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sesuatu yang mana? Dia memiliki harapan adalah sesuatu yang lahiriah, yang alamiah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dia bilang, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dengan kata lain, Petrus mengatakan, demi kepribadian Yesus orang Nazaret itu, aku tidak pernah diberikan emas, diberikan perak, diberikan uang, diberikan harta oleh Yesus. Tapi dia memberikan sesuatu kepadaku yang kau tidak bisa melihatnya, tapi aku alami. Itu sebabnya Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku karena Yesus. Aku tidak memiliki itu karena Yesus. Dan dia melihat orang itu, kau sejak dari dalam kandungan, engkau sudah demikian.
dan kau mencari nafkah, yang kau cari emas dan perak, apa yang bisa dunia alamiah ini lakukan buat dirimu? Hanya sejauh itu. Tapi aku bisa melihat yang lain. Aku memiliki sesuatu yang lain. Itu sebabnya dikatakan, lihatlah kepadaku. Konsentrasi kepadaku. Jangan kau pandang bahwa dari kami ada uang. Dia berita, emas dan perak tidak pernah kami terima dalam pelayanan. Emas dan perak tidak pernah kami terima dari kami mengikuti Yesus. Tapi ada sesuatu yang pasti berguna buat hidupmu. Yang pasti ini merupakan jawaban buat hidupmu. Karena kau sejak lahirnya, sejak dari dalam kandunganmu, iblis mencengkram kau. Kisah Rasul 10 tadi mengatakan apa? Yesus menyembuhkan, kuasanya menyembuhkan semua orang yang sakit karena perbuatan iblis. Ini pasti. Iblis ingin membelenggu dirimu sehingga kau tidak layak masuk ke bait suci. Dikatakan oleh Alkitab, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang pecah buah pelirnya tidak boleh mempersembahkan apa-apa, melayani di mezbah Tuhan. Iblis membelenggu hidupmu. Iblis membelenggu takdir hidupmu. Itu sebabnya emas dan perak tidak aku punya. Tapi yang ada padaku, apa yang kupunyakan, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang kuterima daripada Yesus adalah imannya Allah yang ada pada Yesus sekarang ada pada diriku. Itu yang ada padaku. Itu yang harus kau ketahui. Dikatakan, lalu ia memegang. Lalu dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga dikatakan apa? Kuatlah. Seketika itu juga dikatakan apa dalam bahasa Inggrisnya? Receive strength. Menerima kekuatan. Kekuatan dari mana? Bukan dari Petrus. Kekuatan dari apa? Iman Kristus yang diterima, yang dimiliki oleh Petrus. Iman Allah yang dimiliki oleh Petrus yang diterimanya dari Yesus Kristus orang Nazaret. Iman itu. Itu yang menguatkan kakimu. Iman cocok buat tubuhmu. Engkau berkata bahwa gula gak cocok buat tubuhmu. Tapi saya katakan, iman cocok buat tubuhmu. Itu sebabnya Yesus juga makan karbo. Yesus juga makan segala macam. Yesus makan segala macam. Semua yang halal, Yesus makan. Tapi dia tetap hidup. Karena apa? Dia hidup oleh karena iman. Mari saya ajak saudara melihat ayat yang terakhir. Ayat 15, 16. Ketika Petrus menjelaskan kenapa orang lumpuh sejak dari dalam kandungan itu bisa sembuh. Kenapa? Dikatakan begini, ayat 15. Demikianlah ia, maksudnya Kristus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Bahasa Inggrisnya katakan, and killed, dibunuh, the Prince of Life. Pangeran kehidupan. Dia mewarisi kehidupan. Dia memiliki kehidupan dari Allah yang hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksinya. Dia bilang apa? Kalian bunuh dia, kalian bangkitkan dia. Orang-orang di sekitar bait suci itu, orang-orang ahli agama, bingung mendengarkan penjelasan Petrus ini. Bagaimana mungkin? Bukankah Yesus orang Nazaret itu telah mati? Mereka bukan menjadi saksi kebangkitannya. Mereka hanya tahu bahwa bahwa Yesus telah mati. Mereka tidak hanya mendengar. Mereka hanya mendengarkan seolah-olah berita hoax. Bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Yesus naik. Tapi kemudian Petrus menjelaskan. Bahwa itu bukan hoax. Tetapi Allah telah membangkitkan dia.
Itu sebabnya mereka tercengang. Bagaimana mungkin orang mati bisa menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir dalam kandungannya ini. Dan ayat ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya katakan, and his name, dan pribadinya. Maka nama itu telah menguatkan. Kalau saudara baca bahasa Indonesianya, keliru. Dan nama itu telah menguatkan orang yang telah kamu lihat. Ini akan keliru. Kalau bahasa Inggrisnya, and his name, dan namanya, pribadinya, through faith, melalui iman, dalam namanya, dalam pribadinya, ada iman. Dan melalui iman itu, has made this man strong, telah membuat orang ini menjadi kuat. Iman yang ada dalam Kristus. Saya mau bertanya pada saudara, apakah iman itu dibawa pada kenaikan Yesus sampai ke surga? Tidak. Iman yang sama dia berikan kepada murid-muridnya. Dan sekarang Petrus bisa menjelaskannya. Siapa yang menyembuhkan orang ini? Adalah nama dia. Sebab di dalam nama dia ada iman. Dan iman itulah yang menguatkan, dikatakan, orang ini. Sehingga kakinya yang lemah, kaki yang lumpuh, dikatakan, has made this man strong. Telah membuat orang ini kuat. Whom you see and know. Orang yang kamu lihat ini. Dan yang kamu kenal ini. Yes, the faith which come, dikatakan, through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Ya, iman yang telah datang melalui dia dan telah diberikan kepada laki-laki ini, orang lumpuh ini, telah menyembuhkan dia sempurna. Perfect soundness itu adalah satu kayak peribahasa, itu adalah kesehatan yang sempurna, prima, di depan kalian semua, in the presence of you all. Kenapa Petrus harus menjelaskan ini? Karena mereka hanya taunya itu mujizat. Tapi tidak tahu proses yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi. Amin. Itu sebabnya Habel melihat karena iman. Dia melihat dahsyatnya orang hidup dengan imannya. Dahsyatnya itu. Makanya dikatakan, darah Yesus, pemercikannya, jauh lebih baik daripada darah Habel. Jauh lebih baik. Semuanya jauh lebih baik. Amin. Minggu depan saya akan jelaskan kepada saudara hubungan iman dengan janji itu. Saudara bisa melihat betapa Allah menginginkan supaya saudara memiliki iman yang ada pada Allah, yang juga pernah ada pada diri Yesus, yang juga pernah ada pada dirinya Petrus dan Yohanes. Berarti gerejanya dikehendaki oleh Allah untuk beroperasi dengan iman yang sama yang dimiliki oleh Allah. Iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus ketika dia melayani 3,5 tahun di muka bumi ini. Iman yang sama. Dan jangan mengoperasikan iman yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami benar-benar memahami secara mendetail tentang iman ini, Tuhan. Terima kasih karena kau menganugerahkan iman itu pada masanya. Terima kasih sekarang kami bisa memiliki 2 kemampuan. Satu kemampuan lahiriah, kemampuan natural, dan satu lagi kemampuan supranatural.
Kami siap saat ini bagi Engkau juga. Kami tersedia bagi Engkau. Kami siap untuk bisa sekarang ready, dipersiapkan oleh Allah untuk bisa merepresentasikan gambar yang sesuai dengan rupa-Mu selama kami hidup di dunia ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.